Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan pelajaran IPA yang kali ini kita akan belajar manfaat tumbuhan dan hewan untuk manusia dan lingkungan. Anak-anak coba perhatikan ada gambar keluarga yang sedang berrekreasi menikmati suasana di sebuah taman. Kita belajar manfaat tumbuhan ya. Coba perhatikan, ada tumbuhan yang di belakang mereka, kemudian ada makanan di samping, ada baju, ada rumput yang hijau untuk alas mereka duduk. Nah, kira-kira apakah hubungan gambar ini dengan materi yang akan kita pelajari? Yuk kita simak. Ini adalah sebuah gambar dari hutan lindung. Pada pelajaran yang kemarin, kita mengenal hutan lindung itu masuk di dalam pelestarian alam in situ yang gunanya untuk melindungi air dan tanah. Bagaimana tumbuhan bisa melindungi air dan tanah? Luar biasa, tumbuhan itu punya akar, yang akarnya itu menahan air tanah tetap ada di tempatnya. Bagaimana jika tidak ada akar tumbuhan karena tumbuhannya ditebang? Maka airnya tidak akan bisa masuk meresap ke dalam tanah, sehingga airnya akan mengikis tanah menuju ke tempat yang lebih rendah, sehingga bisa terjadi erosi, bahkan tanah longsor. Jadi peran tumbuhan bagi lingkungan itu besar sekali. Berikutnya itu tadi ada di daerah pegunungan hutan lindung, sekarang ada di dataran rendah, ada di pantai tepi laut. Anak-anak bisa mendapati tumbuhan bakau yang punya akar, masih ingat kemarin di materi adaptasi, bakau punya akar tunjang dan akar napas yang muncul ke permukaan. Selain berguna untuk bakau, akar napas dan akar tunjang ini ternyata juga bisa menyelamatkan lingkungan. Bagaimana caranya? Jika ada ombak besar menerjang pada bakau ini, maka akarnya akan memecah gelombang tersebut menjadi gelombang yang kecil, sehingga dapat mengurangi abrasi atau pengikisan tanah di pantai akibat dari gelombang air laut. Bakau ini sering diambil sebagai kayu bakar atau komoditi industri yang lain, sehingga jika bakau ini diambil, maka bisa terjadi abrasi yang mengganggu kehidupan manusia. Berikutnya adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Anak-anak masih ingat pelajaran IPA kelas 4 atau kelas 5 tentang fotosintesis? Salah satu hasil fotosintesis adalah oksigen yang berperan penting atau harus ada pada kehidupan manusia dan hewan. Jadi secara alami, satu-satunya yang menghasilkan oksigen adalah tumbuhan. Bagaimana kalau tumbuhan itu ditebang? Ya, tidak ada oksigen. Bisa jika kalian pergi ke rumah sakit dan membeli oksigen. Harganya tentu mahal. Oksigen gratis hanya kita dapatkan dari tumbuhan. Tumbuhan juga sebagai sumber bahan pangan yang pokok harus ada. Misalnya bayam, sumber serat, vitamin yang baik untuk tubuh kita. Mangga yang kaya dengan vitamin dan mineral. Ada wortel yang juga kaya vitamin dan mineral. Padi yang merupakan makanan pokok sebagian besar dari manusia. Berikutnya tumbuhan juga sebagai bahan sandang. Ada tumbuhan kapas yang bunga dan buahnya bisa diolah menjadi kain katun atau cotton yang bermutu tinggi, karena kain dari kapas ini, kain katun, bisa menyerap keringat sehingga nyaman untuk digunakan. Kemudian ada tumbuhan rami yang batangnya itu dikeringkan menjadi serat rami, kemudian dimanfaatkan untuk membuat tali yang kuat, tali tambang. Nah, keset itu bisa juga dibuat dari serat rami. Kemudian ada serat sisal. Nah, ini juga jarang kita lihat ya. Tumbuhannya bisa dipakai untuk tanaman hias,
Daunnya dikeringkan kemudian dipisah-pisahkan begitu ya, sehingga bisa menghasilkan serat sisal. Kemudian randu, nah ini masih sering kita lihat kalau kalian ada yang tinggal di daerah Jepang Pakis, nah arah ke sana itu di pinggir jalan bisa ada atau bisa kalian temui pohon randu. Pada musim tertentu dia akan buahnya itu akan membuka dan dalamnya ini mirip dengan kapas tetapi warnanya agak kusam dan kasar. Serat randu ini serat kapuk ya bahasa Jawanya ya. Kapuk randu ini zaman dulu biasa untuk mengisi bantal, kasur sebelum diganti dengan dakron. Tapi masih umum sekali bantal, guling, kasur yang dalamnya dari randu. Untuk tekstil atau kain juga bisa. Untuk kain atau tekstil yang berserat kasar, misalnya kaos kaki, bungkusnya atau kain untuk tempat tidur. Nah, kasur, nah itu juga ada campuran dari serat randu. Berikutnya, manfaat tumbuhan sebagai bahan obat. Ada tumbuhan kina, anak-anak, yang kandungannya ini ada pada salah satu obat untuk pengobatan pasien COVID-19. Umumnya tumbuhan ini diekstrak kemudian dipakai untuk obat penyakit malaria. Ada tumbuhan kumis kucing yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan ginjal. Bisa menghancurkan kristal batu yang ada di ginjal atau sering disebut penyakit kencing batu. Tetapi jika masih belum parah ya. Kemudian ada tanaman herbal, ada daun mint, daun tim, basil, koriander, rosemary yang selain sebagai bumbu masakan, jika diseduh dengan air panas, diminum seperti teh ya, minum teh ini bisa meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah, ini yang saat ini sedang in, empon-empon atau tumbuhan herbal ya. Ada jahe, kunyit, kencur, serai, temulawak yang bisa dengan mudah kita temui di dapur orang tua kita, mama atau ibu. Nah, ini saat ini banyak digunakan oleh masyarakat luas untuk meningkatkan imunitas atau meningkatkan kekebalan tubuh untuk melawan penyakit, apalagi di masa pandemi seperti ini. Pasti sering dari kalian atau banyak dari kalian yang disuruh oleh orang tua untuk minum minuman hasil rebusan dari empon-empon ini. Berikutnya, tumbuhan bisa digunakan sebagai bahan baku bangunan. Yang pertama, tumbuhan kelapa. Tumbuhan ini luar biasa karena memiliki manfaat yang sangat banyak, mulai dari bunga di atas sampai dengan akarnya. Bunganya itu selain memperindah bisa digunakan untuk hiasan pengantin. Nah, ini jika disayat mengeluarkan air, airnya bisa diolah menjadi gula kelapa yang warnanya coklat. Kemudian daunnya yang masih muda disebut janur, bisa digunakan untuk kerajinan hiasan, kulit ketupat. Daunnya yang sudah tua bisa dipakai untuk atap. Bagian tengah daunnya itu ada bagian yang keras namanya lidi, dipakai untuk sapu. Kemudian buahnya, nah tentu sudah tidak asing, bisa dipakai untuk minuman, jus kelapa muda itu ya. Terus yang sudah tua bisa diambil santannya dipakai untuk masakan minuman. Batangnya untuk bahan bangunan, untuk mebel, sampai di bagian akar itu juga bisa diolah menjadi mebel atau kursi meja yang sangat bagus. Berikutnya ada mahoni. Mahoni ini juga batangnya keras, kuat, bisa digunakan untuk bahan bangunan, pintu, kemudian kerangka dari bangunan atap. Jati, nah ini yang sudah terkenal luas, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi karena mebel yang terbuat dari jati ini kuat sehingga berharga mahal. Berikutnya tumbuhan sebagai bahan baku industri. Bahan baku industri ini artinya tumbuhan tersebut diambil kemudian diolah dibawa ke pabrik dan bisa diolah kembali menjadi bahan lain yang bernilai jual tinggi. Contohnya
tumbuhan karet, diambil getahnya, kemudian dibawa ke pabrik ban, dan banyak lagi manfaatnya. Ada tumbuhan pinus yang hidup di dataran tinggi. Batangnya digunakan oleh industri kertas. Getahnya dipakai dalam industri cat, dipakai dalam industri elektronik yang Indonesia mengekspor ini ke Jepang. Kemudian ada kelapa sawit. Nah, ini namanya kelapa sawit tetapi buahnya sangat berbeda dengan kelapa biasa ya. Buah kelapa sawit ini diperas sebagai bahan dasar minyak goreng. Tetapi kelapa sawit ini juga sebagai penyebab kerusakan hutan yang besar sekali yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Kenapa? Karena perkebunan kelapa sawit ini diadakannya dengan cara mengubah hutan belantara, hutan hujan tropis yang ada banyak di Kalimantan dan Sumatera. Sehingga banyak hewan asli di hutan itu menjadi kehilangan habitatnya. Nah, jadi tanaman-tanaman industri ini anak-anak selain bernilai tinggi, bernilai ekonomi bagi manusia, bagi lingkungan ini merugikan. Karena akarnya ini tidak sekuat akar pohon-pohon besar. Dan tentu merusak habitat asli bagi hewan yang tinggal di hutan tersebut. Tumbuhan juga bisa digunakan sebagai kerajinan. Contohnya rotan. Nah, ini tentu hanya sedikit dari kita yang pernah melihat tumbuhan asli dari rotan ini ya. Batangnya berduri, diambil bagian tengah dari batangnya, kemudian dibersihkan, kemudian diambil dengan atau diolah menjadi ukuran tertentu, kemudian dianyam, bisa menjadi kursi, meja, tas, dan sebagainya. Ada eceng gondok yang kita pelajari kemarin waktu kita belajar adaptasi tumbuhan. Eceng gondok termasuk tumbuhan hidrofit, hidup di air. Jika eceng gondok ini ada dalam jumlah besar di perairan tertentu, akan menghalangi sinar matahari masuk ke air. Jadi bisa mengganggu ekosistem dari air tersebut. Ikannya yang ada di dalam bisa mati kekurangan oksigen. Sehingga eceng gondok ini harus diambil, dikeringkan, dan bisa diolah menjadi kerajinan kreatif. Bambu, nah ini juga batangnya juga bisa diolah selain menjadi bahan bangunan, bisa diolah menjadi bahan kerajinan yang bernilai seni tinggi. Kemudian ada daun pandan yang selain untuk menyedapkan masakan minuman, daun pandan juga bisa dikeringkan dan diolah menjadi dompet, menjadi tikar yang sangat indah. Selain tumbuhan yang bermanfaat, hewan juga bermanfaat bagi kita manusia. Yang pertama, hewan tentu sebagai sumber protein, sumber pangan. Contohnya ayam, bebek, sapi, kerbau, kambing, babi, ikan. Kita manfaatkan dagingnya sebagai sumber protein hewani. Kemudian ayam dan bebek menghasilkan telur yang juga banyak mengandung protein yang berguna bagi kita. Kemudian sapi, kambing ini menghasilkan susu yang juga baik untuk kesehatan kita manusia. Kemudian hewan itu juga bisa sebagai bahan sandang. Contohnya ulat sutra ini saat pada fase kepompong ini direbus, kemudian diambil seratnya, menghasilkan kain yang halus, mengkilat, disebut kain sutra. Kemudian ada kain wol yang diambil dari rambut biri-biri. Jadi rambutnya ini dicukur, kemudian dibawa ke pabrik untuk dipintal, kemudian ditenun menjadi kain wol yang kemudian dipakai untuk pakaian-pakaian yang tebal, yang hangat, misalnya jaket, coat, atau jas gitu ya. Ada kandungan wolnya. Kemudian ada jaket kulit. Nah, yang umum ini dari kulit sapi, kulit kerbau. Tetapi ada beberapa kulit hewan yang penggunaannya dilarang. Contohnya kulit ular, kulit buaya. Punya corak yang indah tetapi dilarang digunakan. Kenapa? Karena membuat mereka menjadi langka.
Kemudian hewan juga bisa dipakai untuk kerajinan. Contohnya kulit sapi, kulit kerbau, kulit kambing ini bisa dipakai untuk kerajinan wayang kulit. Ini adalah gambar dari wayang Gatotkaca. Nah, pada pelajaran bahasa Jawa kalian belajar tentang Raden Gatotkaca. Ini adalah wayang Gatotkaca yang terbuat dari kulit sapi. Kemudian ada kerajinan yang terbuat dari cangkang kerang. Kalau kalian pergi ke pantai, nah ini banyak sekali penjual kerajinan dari kulit kerang atau cangkang kerang. Kemudian yang suka olahraga bulu tangkis tentu tidak asing dengan kok yang terbuat dari bulu angsa. Kemudian ada alat musik kendang, tifa, kemudian beduk yang di masjid itu terbuat dari kulit sapi yang bagian yang dipukulnya itu. Kemudian bulu merak, nah ini dipakai untuk kipas, hiasan kepala, nah ini yang sangat indah. Berikutnya hewan juga bisa menghasilkan tenaga. Contohnya kerbau, ini sedang membajak sawah. Kalau sekarang sudah banyak digantikan oleh traktor mesin ya. Tetapi ini masih sering digunakan. Kemudian kuda menarik delman, sapi menarik gerobak atau kalau di desanya Bu Eci di Malang sana gerobaknya ini disebut cikar. Kemudian kotoran sapi dimasukkan ke dalam suatu tempat sehingga menghasilkan gas. Gasnya sudah tidak berbau. Gasnya ini bisa disalurkan dan untuk menggantikan LPG, menghidupkan kompor, memasak. Nah ini energi alternatif yang harus dikembangkan dengan besar-besaran karena bisa menghemat BBM. Nah anak-anak, begitu banyak manfaat dari tumbuhan dan hewan bagi manusia maupun bagi lingkungan. Jadi meskipun tumbuhan dan hewan ini termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui, bisa diperbanyak, tetapi pemakaiannya itu tetap harus terkendali. Tidak bisa kita gunakan secara besar-besaran seenaknya sendiri. Karena jika dieksploitasi atau digunakan secara berlebihan, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan jumlahnya. Ada salah satu hewan atau tumbuhan tertentu yang menjadi berkurang bahkan punah, sehingga dapat mempengaruhi atau menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Sehingga perlu dilakukan pelestarian baik secara in situ maupun ex situ yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Anak-anak, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal dari buku cetak IPA. Yang pertama halaman 49 sampai 50, latihan 1 nomor 1. Halaman 52, latihan 3 nomor 1. Dan halaman 54 sampai 55, latihan penilaian harian subtema 3. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan video ini dengan baik. Jika anak-anak dalam mengerjakan soal merasa kurang paham atau mengalami kesulitan, silakan anak-anak kembali melihat video pembelajaran tadi atau bisa bertanya ke Bapak Ibu Guru. Tetap semangat di dalam belajar, tetap memelihara kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, tetap tinggal di rumah, dan Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.